Nah, sekarang membentuk diri. Orang yang paling ideal untuk dijadikan sahabat adalah Junzi. Junzi ini kalau dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai gentleman. Gentleman itu kalau letterlocknya sebenarnya itu saya pakai istilah susilawan. Saya tidak tahu cocok apa enggak. Manusia yang bermoral, bersusila. Saya bilang susilawan, nanti yang perempuan protes, susilawatinya mana Pak? Karena dia ada budiman, nanti ada yang tanya budiwatinya mana Pak? Jadi Junzi itu manusia yang berbudi, manusia yang bersusila, manusia yang bijaksana. Lawannya Sioren. Kalau Sioren ini manusia rendah, manusia kecil. Cirinya apa seorang Junzi? Cari sahabat yang punya karakter ini. Yang pertama apa? Memegang teguh kebenaran, kemudian memedomani kesusilaan, tidak ingin menangnya sendiri, dan dapat dipercaya. Nah, kalau punya teman dengan 4 kualitas ini, dekati dia, jadikan sahabat. Jadi punya prinsip karena dia teguh memegang kebenaran, kemudian moralnya bagus, kemudian tidak ingin enaknya sendiri, menangnya sendiri, kemudian dapat dipercaya. Nah, ini ya mungkin sulit ya mencarinya, tapi ya patokan ideal itu kan jadi standar. Dapat 50%-nya alhamdulillah. 90% lebih alhamdulillah lagi. Jadi cari seorang yang Junzi, manusia sejati. Yang kedua, Junzi itu lebih suka introspeksi, menuntut dirinya sendiri daripada menuntut orang lain. Jadi kalau orang yang suka nuntut orang lain itu orang yang rendah budinya, Sioren tadi. Jadi nuntut orang lain itu selalu marah-marah ke orang lain, kamu salah ini, kamu salah itu, kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Itu kan terus biasanya kalau kamu jengkel kan kamu balasnya, emang siapa lu? Merentah-merentah. Nah, ini namanya nuntut ke orang lain. Seorang Junzi itu orang yang dituntut dirinya sendiri. Aku sudah sopan ndak? Aku ini sudah terpuji ndak? Sudah adil ndak? Sudah bijaksana ndak yang aku lakukan? Jadi seorang utama, seorang budiman itu lebih menuntut dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, seorang Junzi itu bukan alat. Bukan alat itu berarti dia tidak bisa dinego, tidak bisa diperalat dan tidak akan memperalat orang untuk kepentingannya. Sudahlah, kita sama-sama teman, salah-salah dikit ini tidak apa-apa ya, tidak. Kalau untuk kebenaran tidak bisa dinego. Itu namanya Junzi, seorang yang mulia. Kemudian Junzi itu mengutamakan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Nah, ini enak dijadikan sahabat daripada orang-orang yang dipikir dirinya sendiri terus atau kelompoknya sendiri terus. Cenderung egois. Kemudian dia mau berlomba tapi tidak mau berebut. Mau berkumpul tapi tidak mau berkomplot. Nah, kalau berkumpul itu biasanya untuk kebaikan. Kalau berkomplot itu untuk keburukan. Jadi diajak ngumpul-ngumpul oke, tapi diajak berkomplot enggak. Ngumpul-ngumpul untuk kebaikan. Jadi kan misalnya
kumpulan ngaji bersama itu berkumpul. Kan tidak mungkin disebut komplotan orang ngaji, kan tidak enak. Jadi ini orang bijaksana, orang budiman itu ya ngumpul ya, ngomplot enggak. Kemudian lomba ya, berlomba dalam kebaikan oke, tapi enggak rebutan. Jadi kalau rebutan itu saling mengalahkan, saling menaklukkan, saling menjatuhkan. Aku yang paling banyak, kamu sesedikit mungkin. Nah, ini namanya rebutan. Tapi berlomba ayo. Berlomba itu aku akan lebih baik, aku akan lebih baik darimu. Yang sana juga aku akan tidak mau kalah dalam kebaikan darimu. Nah, ini orang yang bijaksana. Nah, Junzi itu tidak memuji seseorang karena kata-katanya dan tidak menyia-nyiakan kata karena orangnya. Jadi tidak tertipu oleh kata-kata, meskipun juga tidak menjudge orang hanya dari luarnya saja, kata-katanya saja. Jadi intinya tidak mudah menghakimi orang, tidak mudah memvonis orang. Nah, itu seorang Junzi. Jadi kalau teman-teman mampu, carilah sahabat seideal ini, atau bentuklah dirimu seideal ini untuk jadi seorang yang pantas dijadikan sahabat. Baik, lanjut. Nah, nanti Konfusius punya konsep teman jauh dan teman dekat. Ini jarak ya, bukan urusan LDR-an apa. Jadi maksudnya begini loh. Kita itu dalam hidup ini biasanya sangat appreciate, sangat menghargai teman jauh. Makanya ada kalimat dari Konfusius itu, ada teman dari jauh yang datang berkunjung, bukankah menyenangkan? Kita misalnya punya teman di kampung, tiba-tiba datang ke Jogja, ke sini menemui kita, itu kan gembira, itu teman jauh. Sebenarnya maksudnya kalimat ini menurut saya, teman yang jauh saja datang begitu menyenangkan. Lah kok kita lupa dengan teman yang dekat? Harusnya lebih menggembirakan. Kalau teman jauh datang pada kita, kegembiraan kita datang karena kenangan-kenangan masa lalu. Kenangan tentang peristiwa-peristiwa kita bersama dia. Yang indah-indah. Teman itu kan begitu. Meskipun misalnya teman-teman zaman SMA dulu ada teman yang musuhan dengan kita, gegeran dengan kita, sering kali kita tidak cocok, tapi begitu sekarang jadi mantan, sudah tidak ketemu lama, reunian, itu kan isinya gembira semua. Yang dulu cerita marah-marah, sekarang jadi cerita ketawa-ketawa. Betapa konyolnya kita dulu, betapa, itu kan kenangan. Jadi teman lama itu selalu menyenangkan. Ini bukan CLBK loh ya. Jadi memang teman. Jadi teman, kalau mantan kan beda rumusnya. Kalau teman itu hadirnya selalu menyenangkan. Karena kenangan yang telah dibuat. Sementara teman dekat itu, hari ini kita sedang membangun kenangan. Jadi yang satu, kita mengingat-ingat kenangan saja begitu gembira. Harusnya dengan teman-teman dekat. Yang kalau ada apa-apa dia datang duluan. Saat ini kita sedang membangun kenangan, kita lebih gembira lagi kalau bersama. Itulah sebenarnya harganya seorang sahabat. Kita sering lupa betapa berharganya sahabat-sahabat yang sekarang ada di sekeliling kita. Diingatkan oleh Konfusius, coba diingat-ingat sahabat lama yang datang. Itu kan menggembirakan. Nah, berarti hari ini kita sedang membangun cerita-cerita, kegembiraan-kegembiraan yang nantinya akan kita kenang. Maka nikmatilah momen kebersamaan itu. Lakukan secara serius, sungguh-sungguh untuk
menjalankan kebaikan-perbaikan bersama-sama sahabatmu. Jadi ini konsep teman jauh dan teman dekat. Jadi mari sebenarnya ya tidak usah dibedakan jauh dan dekat, sama-sama menggembirakan. Cuma kadang-kadang kita itu yang dekat lupa. Lebih suka mengenang yang lama, yang jauh. Kadang-kadang teman itu karena tiap hari ketemu, rasanya jengkel terus, sebel terus. Karena tiap hari ketemu. Yang kelihatan jeleknya saja. Tapi nanti kalau sudah lulus misalnya, lama di kampung, itu kenangan-kenangan yang dulunya menyedihkan itu bisa jadi terus ngangeni kalau bahasa Jawanya. Kita ingin kembali lagi. Nah itu algoritmanya kenangan itu kan begitu. Momen-momen yang sebenarnya mungkin membuat kita malu, membuat kita sedih, membuat kita dulu capek, lelah dan lain sebagainya. Tapi begitu dia berubah bentuk dari peristiwa jadi kenangan, itu nilainya berbeda. Nah maka silahkan membuat sebanyak mungkin kenangan dengan sahabat-sahabat dekatmu. Karena itulah nanti yang akan jadi cerita di masa depan. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang tentang teman baik dan teman tidak baik. Teman yang baik jenisnya 3. Yang pertama, teman yang tercerahkan atau sahabat yang tercerahkan. Yang kedua, sahabat yang tulus. Dan yang ketiga, sahabat yang perhatian. Jadi teman yang baik ini yang dibawa adalah kebaikan dan manfaat. Sahabat yang baik yang dibawa kebaikan dan manfaat. Sahabat yang tercerahkan itu adalah sahabat yang lurus, sahabat yang konsisten di jalan kebajikan. Yang bersama dia, aktivitas kita itu selalu kebaikan dan perbaikan. Nilai kita di tengah masyarakat meningkat. Kita semakin terhormat. Nah, ini namanya sahabat yang tercerahkan. Jadi kalau kalian punya sahabat anak baik-baik, yang lurus, yang sopan, yang tiap hari ke masjid, soleh dan lain sebagainya, itu kan nilai kita di hadapan masyarakat juga naik. Wow, ini temennya santri-santri dia ini. Oh, dia ini temennya anak soleh, temennya hafal Quran semua loh ala ini. Itu kan nilainya meningkat. Jadi itu yang disebut teman yang tercerahkan. Wow, ini temennya dia ini lulusnya kumlot semua loh. Temennya tapi ya. Loh, tapi kan meningkatkan reputasimu, meningkatkan kehormatanmu. Meskipun hanya punya teman, meskipun hanya dekat, kan begitu. Jadi ini teman yang tercerahkan. Itu kan yang membuat kalian senang foto-foto dengan siapa, untuk menunjukkan bahwa temanku kayak gini loh. Temanku yang kalian posting-posting itu kan mungkin foto dengan tokoh siapa. Nah, itu kan ingin menunjukkan bahwa lingkunganmu, circlemu itu orang-orang semacam itu. Itu kan menaikkan reputasimu di tengah masyarakat. Cari teman yang baik, maka nilaimu juga akan meningkat. Itu teman yang tercerahkan. Yang kedua, teman yang tulus. Kalau ini tidak ada hubungannya dengan kualitas dirinya, tapi karakternya. Tulus itu orang yang tanpa pamrih. Jadi dia jujur, dia setia. Mungkin kualitasnya tidak setinggi dirimu, tapi percayalah dia akan mendukungmu. Dia akan setia padamu. Dia tidak mungkin ngomong buruk di belakangmu. Dia yang paling mengerti tentang dirimu. Nah, ini teman yang tulus, sahabat yang tulus namanya. Jenis teman kedua. Enak diajak kemana-mana.
Teman jenis ini kalau disuruh jaga rahasia, ya dia beneran jaga rahasia. Setia. Jangan bilang-bilang loh ya. Nah, dia ya tidak akan bilang-bilang. Terus dia bikin postingan, nanti dimarahin. Kok kamu bikin postingan? Katanya nggak boleh bilang-bilang, saya kan cuma nulis. Bodoh wae ya. Tidak, kalau sahabat yang setia pasti tidak akan mengkhianatimu. Jadi itu jenis sahabat baik yang kedua. Sahabat baik yang ketiga adalah sahabat yang perhatian. Jadi dia sangat ngerti tentang kita. Dia aktif melihat, mendengar tentang kita. Dan bisa jadi dia lebih paham tentang kita daripada kita tentang diri kita sendiri. Oh, aku tahu cirinya temanku ini. Kalau disinggung ini sedikit dia marah. Padahal kita tidak sadar itu. Nah, ini namanya teman sahabat yang perhatian. Jadi, teman yang seperti ini itu enak kalau diajak muhasabah. Kalau diajak introspeksi. Coba deh, menurutmu gimana sih aku ini? Nah, ini teman yang perhatian ini, dia bisa menjelaskan banyak. Oh, kamu itu kalau ini begini, kalau ini begitu. Dan tidak ada pretensi untuk menjatuhkan, untuk merendahkan. Tidak. Dia bicara apa adanya demi kita. Demi perbaikan kita. Ini namanya teman yang perhatian. Kalau kita belum makan, sudah makan belum? Sudah tidur belum? Tapi tidak basa-basi ya. Kadang-kadang kan kita itu untuk basa-basi saja. Sudah tidur belum? Sudah makan belum? Kan gitu. Cuma tanya saja sih. Harusnya kan kalau tanya sudah makan belum, jawabannya belum, yuk tak traktir makan. Nah, itu sahabat. Ya, tapi kalau sudah makan belum, yuk kamu makan lah, nanti sakit mah. Ya, itu bisanya hanya merentah-merentah kan, makan, jangan telat, nanti sakit mah itu. Oke, nah cari sahabat yang perhatian. Jadi ada 3 jenis sahabat baik. Yang pertama sahabat yang tercerahkan, yang dari dia kita bisa belajar banyak, bahkan nilai diri kita meningkat. Yang kedua sahabat yang tulus, yang setia, loyal pada kita, tidak ada pamrih apa-apa selain persahabatannya. Dan yang ketiga sahabat yang penuh perhatian. Kalau kita punya jenis sahabat-sahabat seperti ini, kita patut bersyukur, berbahagia. Atau seperti tadi, mari kita bentuk diri kita jadi sahabat yang baik dan bermanfaat. Seperti ini. Baik,